还真把所有灵种都种植在了一起。这下他输定了。你们快看那秦尘！七阶药王，与天域秦尘得分100。可恶！怎么又是那秦尘第一？3轮考核，炼丹。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wusen Jujai. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang seperti kita tahu kalau saat ini tengah berlangsung sebuah kompetisi alkemis dari semua benua. Pada putaran pertama, semua murid diharuskan mengendalikan sebuah api yang alhasil pemenangnya adalah Lord Qingchen. Di mana dia yang awalnya diremehkan malah mendapati nilai tertinggi yang bahkan penilaian api miliknya sampai membuat sebuah kegemparan. Yakni api Lord Qingchen nyatanya tidak bisa ditilai dengan artefak penilaian biasa, melainkan harus menggunakan artefak di kelas 7. Yang dalam hal ini api gabungan Qingchen telah mencapai api di tingkatan 7 yang tidak ada seorang pun murid yang mampu menyainginya. Dan setelah kompetisi putaran pertama selesai, diceritakan juga kalau kompetisi kedua juga langsung kembali dimulai. Di mana semua peserta lantas dibawa pada sebuah dimensi yang memiliki waktu yang berbeda antara dunia nyata dengan dunia kebun obat. 30 menit di dunia kebun obat sama dengan 100 tahun di dunia nyata. Segera semua peserta pun bersiap juga langsung dibekali 10 bibit tanaman obat yang mengharuskan semua murid untuk menumbuhkannya. Yakni sampai ke tingkatan tertinggi yang bisa ditingkatkan. Siapapun yang mampu meningkatkan bahan obat sampai ke tingkatan paling tinggi, maka dialah yang menjadi pemenangnya. Di dunia kebun obat, semua peserta pun langsunglah melakukan pergerakan dengan memulai membersihkan lahan hingga memulai dalam penanaman. Namun kembali pergerakan Lord kita lagi-lagi memicu tatapan semua orang. Yang mana dia malah melakukan tindakan yang sangat di luar nalar, yakni menanam 10 bahan obat secara bersamaan. Sontak aja tindakannya memicu para tetua untuk kembali meremehkannya. Karena katanya sangatlah mustahil jika seseorang alkemis mampu menanam beberapa bahan obat dalam tempat yang sama sekaligus. Akan tetapi meski begitu Lord kita seperti biasa dia selalu pede dengan tindakannya. Terlihat Lord kita pun menaburkan semua bibit obat tepat di depannya. Dan tentu aja para tetua pun kembali meremehkannya hingga menganggap Lord kita sangatlah bodoh karena telah berani menanam semua benih spiritual bersama-sama. Itu karena dalam dunia alkemi sudahlah memiliki aturan baku guys yang sudah terverifikasi mengenai akibat menanam bibit obat dalam satu waktu. Yakni dalam sejarah alkemis yang mereka ketahui kalau melakukan penanaman bibit obat secara bersamaan. Maka akan terjadi saling berkontraksi dikarenakan atribut tiap bahan obat itu berbeda-beda. Apalagi Lord kita menanam semua obatnya dalam tempat yang sempit, yang sudah jelas akan terjadi konflik dari tiap bahan obat yang mengakibatkan kegagalan total. Jadinya karena seperti itu salah satu tetua alias guru Yan Cidau langsunglah beranggapan jika Lord Qingchen ini sudah pasti tidak mengetahui cara membudidayakan sebuah ramuan obat yang pasti Lord kita akan kalah. Sin kemudian kembali ke tempat Qingchen. Terlihat dia terus-menerus bergerak merapalkan segel yang kini memunculkan semua tumbuhan bahan obat yang keluar. Namun benar aja terlihat ada satu tumbuhan bahan obat yang kini mulai layu seakan mau mati. Namun meski begitu Lord kita malah tersenyum tipis seakan fenomena di depannya merupakan apa yang dia harapkan.
Lalu di tempat Yan Cidau dan semua murid terlihat mereka masih berusaha untuk meningkatkan tumbuhan bahan obat masing-masingnya. Para tetua mulai menerka-nerka hingga meneliti semua murid yang dimulai dengan Kong Mingji dan Seng Yuo yang kini mereka menanam bibit obatnya dengan metode Yin dan Yang secara bersamaan. Namun berbeda dengan Yemo yang malah memisahkan dua aura tersebut. Tetapi lain halnya dengan Yu Shihui yang kini dia malah menyatukan dua aura Yin Yang tersebut yang memungkinkan. Metode yang dia gunakan merupakan metode terbaik untuk menumbuhkan bibit bahan obatnya. Hal tersebutlah Guru Ouyang juga langsung mengiyakan jika metode terbaik dari semua murid jatuh pada Yu Shihui. Kemudian setelah mengecek dan meneliti semua murid, di sana salah satu tetua lantas menanyakan bagaimanakah metode yang digunakan Qin Chen. 形成用的又是什么原理啊？ Guru Ouyang segera melihat ke arah Qin Chen yang kini dia tengah sibuk untuk meningkatkan semua bahan obatnya, tapi ada sebuah kejanggalan guys. Bisa dilihat semua tumbuhan Qin Chen alih-alih membesar, justru malah perlahan layu dan mati. Tetapi di tengah-tengah bahan obat tersebut ada satu tanaman obat yang kini malah semakin membesar hingga dengan cepat memunculkan daun teratainya. Jelas Guru Ouyang sama sekali tidaklah mengetahui metode dari Lord Qin Chen, jadinya dia tidaklah menjawabnya dan meminta semua tetua untuk melihatnya aja. Kembali pada tempat Lord Qin Chen yang kini semua tanamannya sudah mati, menyisakan satu tanaman bunga teratai. Dari sinilah Lord kita kemudian mengendurkan aksinya yang sepertinya apa yang kini tengah terjadi merupakan keinginan dari dirinya. Namun berbeda dengan para tetua, setelah melihat tanaman Lord Qin Chen mati, mereka langsunglah beranggapan jika pemenang putaran kedua ini pasti akan jatuh pada Yu Shihui. Karena dialah yang sudah menggunakan metode paling jenius. Jika tidak mengejutkan semua orang, maka bukanlah bos Qin Chen. Di saat yang sama dia kembali mentransferkan energinya hingga terjadi sebuah ledakan yang terpancar dari bunga teratainya. Salah satu tetua lantas meminta semuanya untuk melihat ke arah Qin Chen yang kini tengah memunculkan sebuah fenomena yang menggemparkan. 你们快看那秦晨！ Semua tetua bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada bunga milik Lord Qin Chen. Mereka mempertanyakan kenapa bunga teratai Lord Qin Chen memunculkan sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Bahkan yang membuat mereka bingung lagi, yakni bunga teratai Lord kita malah memunculkan daun teratainya hingga berjumlah 7 teratai. Jelas ini sangatlah aneh, karena setiap daun teratai yang muncul ternyata berbanding lurus dengan level bunga tersebut yang bisa dikatakan jika memiliki 7 daun. Maka itu sama dengan memiliki level ke-7. Semua orang tampak bingung, begitu juga dengan Guru Ouyang yang merasakan bunga teratai Lord kita sudah mencapai di tingkat Raja Obat. Singkat cerita, waktu pun sudah habis dan semua peserta kemudian dialihkan ke tempat para tetua untuk menilai bahan obat yang telah mereka tanam. Tak basa-basi setelah semua orang berbaris, Guru Ouyang segera menuju ke arah Lord Qin Chen mengambil bunga teratainya untuk segera dicek dan dilakukan penilaian. Dia penasaran level sebenarnya dari bunga teratai Lord Qin Chen yang tadi sudah memunculkan aura di level 7. Dan benar aja setelah dicek dengan artefak penilaian, bunga tersebut memanglah sudah mencapai di tingkatan 7. Di mana hal itu membuat semua tetua tercengang karena sangat tidak mungkin bibit obat tingkatan 6 itu dapat ditingkatkan menjadi tingkat 7. Lagi-lagi ini sangatlah mustahil. Selain dari para tetua, Yu Shihui juga masih tidak percaya karena di semua daratan benua tidak ada metode yang mampu meningkatkan bahan obat. Karena masih penasaran dengan metode Qin Chen, Guru Ouyang segera mengecek kebun Lord Qin Chen tadi dengan formasi pemindaian. Dan didapatkan informasi metode Qin Chen yang menggunakan sebuah metode pelahapan. Yang bisa diartikan metode Qin Chen ini yakni menyerap semua bahan obat yang ada lalu menyatukannya pada salah satu bibit obat hingga mampu naik level menjadi level 7. Alhasil karena sudah diketahui, Guru Ouyang terlihat cukuplah senang dan segera mengembalikan semua orang ke tempat asal, yaitu arena kompetisi. Lantas sang wasit pun mengumumkan mengenai pemenang kompetisi putaran kedua sudah pasti jatuh pada Lord Qin Chen dengan 100 poin.
Yusihui 99 poin, Yemo 96, Guisin Yu 94, Kutian 92 dan sosok yang dibanggakan Yan Cidou hanya 90 poin. Melihat ini, Xuancheng dan juga Huang Pu mereka sangatlah senang, berbeda dengan dua tetua yang lain yang kini merasa kesal atas kemenangan Lord Qin Chen. 可恶，怎么又是那秦尘第一？ Dan kini tinggallah putaran terakhir dari kompetisi alkemis, di mana kompetisi ketiga ini semua peserta disuruh untuk melakukan pemurnian pil. Dan setelah itu, cerita pun bersambung. Tapi seperti biasa sebelum kita akhiri video kali ini, Mimin kembali suguhkan spoiler untuk episode selanjutnya. Langsung aja kita masuk ke spoilernya. Dalam cuplikannya bisa kita lihat kalau kompetisi putaran ketiga sudah dimulai, di mana semua murid sudah mengeluarkan tungku mereka masing-masingnya untuk membuat sebuah pil. Tapi mengenai bahannya, seperti biasa Guru Ouyang telah menyiapkannya, yang dengan itu semua peserta disuruh memilih bahan obat yang mereka inginkan dan langsung memulai proses pemurniannya. Akan tetapi berbeda dengan lore kita yang kini malah menutup mata menganalisis terlebih dulu semua bahan obat yang dia ambil, serta mulai berpikir cara terbaik untuk memurnikannya. Semua orang yang melihat ini jelas menjadi bertanya-tanya apa yang dilakukan Lord Qin Chen. Begitu juga dengan para tetua yang kini seperti biasa meremehkan Qin Chen, yakni dengan mengatakan kalau putaran ketiga ini pasti aja Lord Qin Chen tidak bisa berbuat apa-apa. Itu karena pemurnian pil bukanlah sesuatu yang bisa dipahami pria muda seperti Qin Chen yang minim akan pengalaman. Mendengar ucapan tersebut membuat semua tetua lantas menertawakannya. Yang sudah jelas MC kita ini pastilah menjadi pemenangnya guys. Secara dua putaran sebelumnya sudah dia babad habis. Yang menjadi pertanyaan Mimin, kegemparan seperti apa lagi yang akan dia buat dan pil macam apa yang akan dimurnikan Qin Chen. Jika penasaran dengan ceritanya maka kita tunggu aja di part selanjutnya yang akan Mimin upload di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.